Anda kembali menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Di segmen kedua ini, calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil presiden juga akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respons. Untuk itu, kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Baik, cukup. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban. Selama acara debat ini berlangsung, kita berikan kesempatan waktu kepada ketiga calon wakil presiden kita untuk konsentrasi. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita saling menghormati, berikan waktu kepada mereka untuk konsentrasi ya. Dan kami juga ingatkan kepada ketiga calon wakil presiden, kami informasikan untuk segmen kedua dan sampai segmen terakhir, segmen 6 sampai selesai, kami mohon agar penyampaian visi misi, pendalaman maupun nanti babak saling tanya jawab untuk tetap berada di podium. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, di segmen kedua ini pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah dan mohon diperlihatkan Bapak kepada seluruh hadirin dan juga kepada kami, moderator. Baik, subtemanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Terima kasih Bapak. Kemudian kami persilakan panelis Bapak Dr. Aris Sujito untuk berkenan mengambil undangan daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan hurufnya Bapak. Huruf A. Baik, huruf A. Kami akan buka amplop pertanyaannya, masih disegel Bapak-Bapak, dan kami ingatkan juga bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali, mohon didengarkan dengan seksama. Ini pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060 melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengarus utamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan? Waktu menjawab 2 menit, Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan.
Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, sesinya masih berlanjut, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan sekarang untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk emisi dan bersih, itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci. Waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak. Cukup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Gibran. Oke,
Baik, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor Dr. Arief Satria untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik, sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arief. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak amplop pertanyaannya, masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut, serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya. Informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung.
Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran, cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih Waktunya Bapak. habis Pak Mahfud, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami akan persilakan panelis Bapak Fabi Tumewa untuk mengambil subtema di dalam wadah. Silakan Pak, mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Pangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B. Terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-bapak masih tersegel, kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan 1 kali, mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan, imunitas, dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan
hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan Kita lagi lanjutkan debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa
petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam, turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya, Baik, akan memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Kita akan jeda sejenak dan kembali lagi dengan segmen pendalaman visi, misi, dan program kerja dengan subtema lainnya. Baik, berbagai gagasan akan kembali disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden kita. Karena itu tetaplah bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024.